Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Orasi ilmiah oleh Bapak Mujianto SAG MPD. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Namo Buddhaya. Yang terhormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha. Yang kami hormati Bapak Bupati Wonogiri dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Camat Wonogiri dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Yang saya hormati para orang tua wisudawan dan wisudawati. Yang saya hormati segenap tamu undangan dan yang kami banggakan para wisudawan dan wisudawati dan seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Triratna. Karena bimbingan dan petunjuknya kita masih memiliki karma baik berupa sehat lahir dan batin, sehingga dapat berkumpul di aula Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri ini dalam rangka mengikuti acara Wisuda Sarjana ke-9 tahun 2019 dengan tiada halangan suatu apapun. Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, izinkan saya di acara Wisuda Sarjana yang ke-9 tahun 2019 Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan tema pendidikan berkualitas untuk mengatasi kemiskinan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kemiskinan adalah salah satu masalah kehidupan yang mengglobal. Data statistik dari berbagai belahan dunia menunjukkan permasalahan kemiskinan menjadi salah satu problem utama pada tiap negara. Indonesia sebagai negara berkembang mengalami permasalahan kemiskinan yang serius. Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai program, misalnya program Impres Desa Tertinggal. Meskipun masyarakat miskin telah mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat miskin yang telah tersentuh program pengentasan kemiskinan tetap tidak bisa bangkit dari kondisi kemiskinannya. Kesan umum yang kebanyakan ditangkap dalam Buddhisme di Indonesia adalah apatis dan seperti agama-agama lain. Agama Buddha kadang dikritik idealismenya yang mendorong pola hidup non-materialistis yang berlawanan dengan butir-butir hasrat dan motivasi utama manusia. Ilmu ekonomi yang melibatkan pengumpulan kekayaan materi sebenarnya tersirat dalam sabda Buddha yang pertama dalam Dhammacakkappavattana Sutta sebagai bentuk mata pencaharian benar yang dapat membantu proses pencerahan spiritual. Secara tegas lagi Buddha bersabda, mereka yang pada masa mudanya tidak menjalankan kehidupan benar, mengumpulkan kekayaan akan hidup miskin dan mereka seperti bango tua yang hidup dalam kolam tanpa ikan. Kesucian spiritual dan kekayaan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dapat diatur sehingga saling menyumbangkan makna dan saling melengkapi. Anathapindika dan Wisaka merupakan contoh pengusaha yang kaya pada zaman Buddha dan berhasil mencapai kesucian. Dari contoh tersebut dapat dibuktikan bahwa Buddhisme tidak anti terhadap kepemilikan materi dan kekayaan. Menurut Buddhis, kemiskinan adalah sesuatu yang buruk karena melibatkan penderitaan, yaitu dukkha, penderitaan frustasi, ketidakpuasan atau ill-being, suatu kondisi kurang sehat, kebahagiaan atau kesejahteraan. Tujuan jalur Buddhis adalah mengakhiri duka semua makhluk. Dalam konteks ini tidak ditekankan perbedaan yang menyolok antara duka duniawi dan yang transendental.
Dalam salah satu sabdanya Buddha mengatakan bahwa bagi orang yang menikmati kesenangan indria, kemiskinan merupakan kesengsaraan karena akan membawa pada peminjaman dan peningkatan hutang. Dan dengan demikian penderitaan pun bertambah. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, banyak definisi tentang kemiskinan, diantaranya menurut Bappenas, menurut Reitsma, menurut Klein Spenning, Friedman, Fatur Rahman, dan Marcellinus Molo, Hall dan Medley, Suparlan, dan Ritonga. Dari beberapa ahli, beberapa definisi para ahli dapat saya simpulkan bahwa kemiskinan adalah kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Adapun penyebab kemiskinan diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk, angka pengangguran yang tinggi, bencana alam, distribusi yang tidak merata. Dari beberapa penyebab kemiskinan tersebut, yang menjadi titik sentral adalah tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai, sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia kerja maupun dunia usaha. Hal ini kemudian membuat angka pengangguran dan kemiskinan menjadi bertambah. Karena pendidikan yang rendah, tidak memiliki keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan, masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia sesuai dengan sabda Buddha dalam 10 cara berbuat baik, salah satunya dengan belajar orang yang semula tidak bisa menjadi bisa, yang salah menjadi benar, dan sebagainya. Maka dengan tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat akan dekat dengan kemiskinan. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri kemiskinan, yaitu kemiskinan memiliki ciri-ciri ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, papan, sandang, dan pangan. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, transportasi. Ketiadaan jaminan masa depan karena tiada investasi untuk pendidikan dan keluarganya. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan keterbatasan sumber alam. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat, ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial seperti anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal, dan daerah terpencil. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, diantaranya lah kriminalitas meningkat, angka kematian yang tinggi, akses pendidikan tertutup, pengangguran semakin banyak, dan munculnya konflik di masyarakat. Bagaimana cara untuk mengatasi kemiskinan? Yaitu untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di negara ini tentu saja harus dilakukan dengan baik. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yang ada. Namun tentunya dalam mengatasi kemiskinan dibutuhkan waktu yang tidak sebentar agar kemiskinan yang ada di Indonesia bisa diperbaiki. Di antaranya dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan sumber daya yang ada di daerah tersebut, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Dan yang paling penting adalah dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang rendah merupakan salah satu penyebab dan cara mengatasi kemiskinan karena pendidikan yang rendah dengan cara meningkatkan kualitasnya. Meski ada program wajib belajar 12 tahun, namun jika hal tersebut tidak ditunjang dengan beberapa fasilitas, program yang layak dan tepat, tentu hal tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Tentu penting bagi pemerintah untuk memberikan dana yang lebih bagi peningkatan kualitas pendidikan.
untuk membantu mengembangkan pengetahuan siswa. Selain itu, memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu juga menjadi salah satu langkah yang tepat untuk mengatasi tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dalam bidang pendidikan dengan menyamaratakan pendidikan terutama daerah-daerah yang terpencil, memasyarakatkan pendidikan termasuk di daerah terpencil yang sulit untuk dijangkau agar mereka juga dapat merasakan pendidikan sehingga meskipun bermukim di daerah terpencil tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ada beberapa definisi pendidikan, diantaranya menurut Ki Hajar Dewantoro, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menurut Martinus Jan Langvel, Kartir Vigut. Tetapi dapat kami simpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi di dalam diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 28C ayat 1 dan 2, pasal 31 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa pendidikan hal yang sangat penting untuk manusia karena dapat menciptakan manusia yang berkualitas, berintelektual, dan jauh dari kebodohan. Negara telah mengatur hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapat pendidikan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak, kepribadian agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Menurut Horton dan Hahn, lembaga pendidikan dan kaitannya dengan fungsi pendidikan yaitu untuk mempersiapkan setiap anggota masyarakat agar dapat mencari nafkah sendiri, yaitu dengan membangun mengembangkan minat bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum, membantu melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam demokrasi. Adapun manfaat pendidikan bagi manusia yaitu memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman adalah untuk memberikan informasi, meningkatkan ilmu pengetahuan, membantu untuk memahami ilmu pengetahuan yang selalu berkembang, dan memberikan pengalaman untuk bekal dalam menjalani pekerjaan dengan baik. Mengembangkan talenta adalah sarana untuk mencari dan mengembangkan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan pada setiap individu. Membentuk dan memperbaiki pola pikir karena seiring bertambahnya informasi, ilmu pengetahuan dan pengalaman tentunya akan berpengaruh dalam peningkatan cara berpikir, kemampuan menganalisa dan daya imajinasi. Memberikan taraf kehidupan yang baik dengan mengenyam pendidikan, maka kemampuan dalam bekerja pun didapat dan dapat terus berkembang. Hal ini akan memberikan kesempatan kerja dan penghasilan yang baik. Membangun bangsa karena individu yang mengenyam pendidikan mendapatkan kepribadian yang terbentuk dengan baik. Peran akhlak dalam pembentukan karakter bangsa, kemampuan dan ilmu pengetahuan yang bertambah, kesempatan kerja dan kesempatan mendapat penghasilan yang baik akan membantu menciptakan generasi yang baik. Untuk karir atau pekerjaan, pendidikan penting karena melengkapi kita dengan keahlian yang diperlukan dalam membantu kita mewujudkan tujuan karir kita. Keahlian adalah pengetahuan yang mendalam tentang bidang tertentu yang dapat membuka pintu ke peluang karir yang cemerlang. Pendidikan yang baik adalah kriteria kelayakan untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam bidang apapun, pendidikan selalu terbukti bermanfaat. Kita ditimbang di pasar kerja atas pendidikan kita dan seberapa baik kita menerapkannya. Untuk membangun karakter, pendidikan penting karena mengajarkan kita perilaku yang benar dan sopan santun, sehingga kita beradab. Pendidikan adalah dasar dari budaya dan peradaban. Hal ini penting dalam pengembangan nilai-nilai kebajikan kita. Pendidikan memupuk kita menjadi individu dewasa, individu yang mampu merencanakan masa depan dan mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Pendidikan memberikan kita wawasan hidup dan mengajarkan kita untuk belajar pada pengalaman. Membantu kemajuan bangsa meskipun tidak terdaftar sebagai salah satu dari 3 kebutuhan dasar manusia. Pendidikan adalah sama fungsinya untuk kemajuan bangsa, untuk pengayaan masyarakat pada umumnya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian,
dalam dunia pendidikan sebuah buku yang berjudul Anak Bukan Kertas Kosong yang ditulis oleh pakar pendidikan bernama Buki Setiawan. Beliau juga mengutip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah peran orang tua dalam memberikan pendidikan anak. Keluarga merupakan pusat pendidikan, walau sebetulnya masalah pendidikan anak bisa diserahkan kepada ahli pendidik atau guru. Tetapi menjadi tanggung jawab para orang tua, selain dapat memantau perkembangannya, orang tua juga dapat mengenal karakter anak. Pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa peran serta masyarakat dan orang tua bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua dan masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Sekolah jelas bukan sekolah yang berjalan terisolasi dari masyarakat, melainkan sekolah yang berorientasi kepada kenyataan-kenyataan kehidupan dan hidup bersama-sama masyarakat, baik masyarakat orang tua, siswa, masyarakat terorganisasi, atau masyarakat secara luas. Partisipasi masyarakat dan orang tua di sekitar sangat penting. Di satu sisi sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Di lain pihak, masyarakat memerlukan jasa sekolah untuk mendapatkan program-program pendidikan sesuai dengan yang diinginkan. Jalinan semacam itu dapat terjadi jika orang tua dan masyarakat dapat saling melengkapi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Partisipasi orang tua dan masyarakat hendaknya diperhatikan oleh pihak sekolah, khususnya kepemimpinan kepala sekolah atau sekolah tinggi agar dapat terwujud dan terpelihara keberadaannya. Pada akhirnya apabila partisipasi telah terpelihara dengan baik, maka sekolah tidak akan mengalami kesulitan yang berarti dalam mengembangkan berbagai jenis program karena semua pihak telah memahami dan merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu program yang akan dikembangkan oleh pihak sekolah. Dengan sendirinya agar semua terpelihara dengan baik, maka harus ada komunikasi timbal balik antara sekolah dengan semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat setempat dan orang tua murid. Sehingga sekolah, masyarakat dan orang tua merupakan satu kesatuan yang utuh dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu di sekolah. Melalui upaya-upaya yang dilakukan pihak sekolah, diharapkan masyarakat dan orang tua, murid dapat berpartisipasi aktif dan optimal dalam proses pendidikan di sekolah. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama dan peran serta masyarakat bukan hanya pada stakeholder, tetapi menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan. Hal ini jelas menggambarkan bahwa sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan hendaknya melibatkan masyarakat dan orang tua murid. Selain itu, peran orang tua dalam pendidikan anaknya adalah memastikan bahwa impian dan harapan anaknya tetap terjaga sampai mereka tercapainya sesuai dengan bakat dan minatnya. Sehingga ketika di akhir masa pendidikannya, orang tua merasa tidak memiliki beban lagi dan tidak merasa berdosa karena tidak dapat memenuhi harapan dan impiannya. Menurut Abin Samsudin, mengemukakan bahwa dalam pengertian pendidikan secara luas seorang guru yang ideal seyogianya dapat berperan sebagai satu konservator, kemudian membimbing sistem nilai, transformator, sistem nilai tersebut kepada peserta didik. Kemudian sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadinya dan perilakunya dalam proses interaksi dengan sasaran didik. Organisator menyelenggarakan terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal kepada pihak yang mengangkat dan menugaskan maupun secara moral kepada sasaran didik serta Tuhan yang menciptakannya. Menurut Mosoria, peran tenaga pendidik dipandang dari segi diri pribadinya. Seorang guru berperan yaitu seorang pekerja sosial, yaitu seorang yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelajar dan ilmuwan, yaitu seorang yang harus senantiasa belajar secara terus-menerus untuk mengembangkan penguasaan keilmuannya. Sebagai orang tua, artinya guru adalah wakil orang tua peserta didik bagi setiap peserta didik di sekolah. Model keteladanan, artinya guru adalah model perilaku yang harus dicontoh oleh para peserta didik. Memberi keselamatan bagi setiap peserta didik. Peserta didik diharapkan akan merasa aman berada dalam didikan gurunya.
Dari semua tugas dan tanggung jawab tenaga pendidik, yang paling penting adalah memberi pelayanan yang terbaik untuk menumbuh kembangkan bakat dan minat peserta didik untuk mencapai harapan dan impiannya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian,